Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta lahaya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kenikmatan kepada kita yang berlimpah, terlebih khusus nikmat iman dan Islam. Bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Mutiara Hadis kali ini akan mengkaji satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau yang dikenal dengan muttafaqun alaih karena redaksi yang sama, sahabat yang sama meriwayatkannya, maka terjadilah kesepakatan antara keduanya, maka dinamakan, disebut dengan muttafaqun alaih. Muttafaq artinya sepakat, sepakat dari kedua belah pihak. Ditambah lagi dari muttafaq alaih ini adalah didukung pendapat atau hadis yang dikeluarkan oleh guru mereka, yaitu Ahmad Ibnu Hanbal. Hadisnya berbicara tentang ketakwaan pembeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis bermuara dari Abu Hurairah. Bunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sahabat ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Jadi Abu Hurairah menceritakan, qala, dia berkata, qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya. Qila maknanya ditanya. Siapa yang menanya? Di sini adanya perbedaan di kalangan ahli hadis, maka dengan bahasa qila, ditanya, dikatakan kepadanya. Siapa yang menanya? Bisa jadi satu atau dua orang, atau bisa jadi pada masa itu dalam sebuah majelis dan tidak terlihat siapa yang menanya, sehingga kata-kata dalam hadis ini disebut oleh Imam Bukhari, qila, ditanya, ya Rasulullah, man akramun nasi, man akramun nasi, dikatakan kepada Rasul, siapakah manusia yang paling mulia? Akram, dalam bahasa Arab, akram diambil daripada kata kurama, artinya mulia. Dalam syarah hadis ini, orang itu bisa dikatakan mulia adalah orang yang mudah melakukan kebaikan. Maka bagi mereka yang senantiasa tangannya mudah dengan kebaikan, pikirannya mudah dengan kebaikan, matanya mudah dengan kebaikan, rasanya mudah dengan kebaikan, maka orang itu adalah hakikatnya dia mulia. Maka jangan pandang fisik seseorang, karena bisa saja orang itu mulia di sisi Allah karena hatinya bersih. Pakaiannya mungkin tidak cocok dengan pikir kita, tapi hati mereka bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang demikian adalah orang yang mulia. Rupanya sahabat bertanya tentang hal tersebut. Man akramun nas, ya Rasul, siapa orang yang paling mulia? Ditanya seperti itu. Qala, orang mulia itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atqahum. Orang yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa di antaranya, yaitu orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kita telah mengkaji arti takwa di hadis-hadis sebelumnya. Mungkin dulu pernah kita kaji di dalam pokok bahasan 10 jalan pembuka pintu surga, diantaranya ketakwaan. Nah, dalam hadis ini Nabi langsung mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Sebenarnya apa hakikat takwa itu? Hakikat takwa apa? Nah, takwa
menurut kajian ilmu hadis yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi, at-taqwa ma'khuzatun minal wiqayah. Takwa itu katanya diambil dari kata wiqayah. Taqa, waqa, yaqa wiqayatan. Apa maknanya wiqayatan? Wiqayatan itu adalah proteksi, menjaga diri. Maksudnya hiya ma tayassara ar-ra'su fahiya ittikhadhu ma yahfadhu mimma yakhafu wa yahdhar. Orang yang bertakwa adalah orang yang waspada, antisipasi ketika datang sesuatu yang membahayakan atau yang menakutkan bagi dirinya. Jadi mereka yang memiliki rasa takwa adalah mereka yang memproteksi diri agar tidak jatuh kepada sesuatu yang membahayakan bagi dirinya atau bahkan mengancam keberadaan dirinya. Nah, bahasa lain oleh sebab itu, bahasa lain menurut Imam Ibnu Asakir, arti takwa itu adalah mereka yang mau menghindari dirinya agar tidak jatuh kepada ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ancaman bagi orang yang melakukan dosa, siksa kubur. Ancaman bagi orang yang melakukan dosa, masuk ke dalam neraka. Nah, yang disiksa siapa? Dirinya, jiwanya. Karena itu dalam bahasa Al-Quran, Allah biasanya menggunakan bahasa-bahasa atau ucapan firman-Nya dengan bahasa bahwasanya orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Inni zalamtu nafsi. Bahkan Nabi berdoa, Inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya aku melakukan perbuatan zalim, padahal Nabi maksum. Sesungguhnya aku melakukan perbuatan zalim, zulman katsira, yang terlalu banyak perbuatan zalim itu. Lalu Nabi mengatakan, faghfirli maghfiratan, ya Allah, kalau kezaliman itu terlalu banyak, maka ampunilah hamba. Ampunilah hamba dengan apa? Maghfiratan, dengan keampunan yang amat besar. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nah, arti takwa adalah memproteksi diri agar tidak jatuh dalam siksa dan keadaan yang memudaratkan tubuh seseorang atau keadaan seseorang. Nah, faqala atqakum faqalu, lalu sahabat bertanya lagi ketika pertanyaan pertama keluar. Apa pertanyaan sahabat? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Karena seorang nabi di sisi Allah adalah mursal, mereka yang diperintahkan, yang diutus. Maka oleh sebab itu posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Kalau tadi sahabat bertanya, ada yang bertanya, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia ya Rasul? Adalah mereka yang, kata Nabi, atqahum, mereka yang paling takwa. Nah, dikomentari oleh sahabat faqalu, dan kita sudah mengenal arti takwa secara bahasa adalah memproteksi diri atau menjaga diri. Secara istilah arti takwa adalah bagaimana seorang mampu memproteksi dirinya agar tidak jatuh di dalam ancaman siksa Allah dan yang memudaratkan pada dirinya. Sehingga tersimpullah bahasa menurut Imam Ibnu Asakir, orang yang muttaqin indikasinya adalah menjaga perintah Allah dan mampu semaksimal mungkin menghindarkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, sahabat lalu bertanya, laisa an hada nas'aluka. Rasul, kami sudah tahu arti takwa itu adalah memproteksi diri, menjaga diri, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi bukan itu yang kami maksudkan. Tapi kita sepakat dengan kata pertama, orang yang muttaqin, yang mampu memproteksi dirinya dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu sahabat bertanya, laisa an hada nas'aluka. Bukan ini ya Rasul yang kami tanyakan. Qala,
Kalau demikian, orang yang takwa itu, kata Nabi, apa orang yang takwa? Fa Yusufu nabiyullah, ibnu nabiyillah, ibni nabiyillah, ibni khalilillah. Kalau demikian, kalau pertanyaan kalian mencari orang yang paling mulia, man akramun nas, orang yang paling mulia itu siapa? Nabi Yusuf, kata Rasulullah SAW. Kenapa dijawab Nabi Yusuf? Karena kita tahu dalam sejarah Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihim salam, dan Nabi Ishak adalah putra Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim salawatullah wassalamuhu alaihi, Nabi Ibrahim. Sehingga orang yang mulia adalah orang yang memiliki nasab mulia dengan kategori keadaan dirinya memang terpelihara bagaikan orang-orang yang melaksanakan perintah ketakwaan. Nah, kalau kita melihat Yusuf, seorang nabi, Yusuf ini seorang nabi, dan kita tahu ma makna nabi, apa arti nabi sebenarnya? Nabi itu, nabiyun diambil dari kata naba'a. Naba'a, makna naba'a apa? Al-khabru muradifun min kalimatil khabri. Nabiyun diambil dari kata naba'a, maknanya adalah khobar, karena seorang nabi memberikan kabar berita kepada umatnya, tetapi syariatnya ada yang mengikut syariat terdahulu, ada syariat yang ditetapkan Allah kepada nabi untuk dirinya sendiri, jadi nabiyun namanya itu. Nah, dalam posisi lain nabaun maknanya ar-rif'ah, posisinya mulia, tinggi, derajatnya tinggi, karena seorang nabi di sisi Allah adalah mursal, mereka yang diperintahkan, yang diutus, maka oleh sebab itu posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memiliki ijabah doa yang disimpan. Kata Nabi, ikhtaba'tu du'ai, aku simpan doaku itu dan aku akan ungkapkan doa nanti di alam akhirat ketika seluruh umat dalam kondisi huru-hara, maka akan kuberikan kepada umatku permintaanku kepada Allah dengan cara memberi syafaat kepada mereka. Ya Allah, Nabi sampai memikirkan kondisi kita di padang mahsyar. Nah, karena Nabi Yusuf adalah orang yang mulia karena beliau nabi, lalu bapak beliau adalah seorang nabi karena Nabi Yakub, dan Yakub memiliki anak kurang lebih 11 anak, diantaranya yang menjadi seorang nabi adalah Nabi Yusuf. Bahkan dari keturunan yang lain di antara 11 ada namanya Imran. Imran nanti menurunkan ke bawahnya yaitu Musa dan Harun, yang merupakan salah satu dari cikal bakal Bani Israel, bangsa Yahudi, yang diselewengkan setelah itu aturan-aturan yang ada di dalam hukumnya. Maka Bani Israel pada masa itu terlecehkan dengan perilaku-perilaku mereka. Nah, karena Nabi Yusuf seorang nabi, kemudian ayahnya seorang nabi, Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya saudara namanya Is. Is adalah saudara yang nomor 2 dari Nabi Yakub. Nabi Yakub dan Is adalah anak dari Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Ishak ibunda dari ibundanya yaitu Sarah. Nah, Ishak alaihi salam punya bapak namanya Ibrahim. Nah, karena itu orang mulia kata Nabi adalah orang yang memiliki nasab dengan kategori keadaan mereka mulia di sisi Allah karena menjadi seorang nabi. Sehingga dengan simpelnya Nabi menjawab, orang mulia adalah seperti Yusuf. Yusuf anak seorang nabi, Yakub anak seorang nabi yaitu Ishak. Ishak adalah anak seorang nabi, Ibrahim alaihi salam. Nah, inilah orang yang mulia. Lalu mereka menjawab. Nah, boleh kita katakan dari kesimpulan yang kedua, dari keadaan hadis ini yang kedua, bahwa seorang yang akramun nas, yang mulia di sisi Allah, yang mampu memelihara nasabnya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang mulia, maka anaknya pelihara nama baik bapaknya.
karena kemuliaan ada pada nasab. Dan nasab itu tidak akan berlaku mulia jika perilaku orang tersebut jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Karena itu kenapa Nabi pada masa dulu, lalu Rasul pernah mengatakan, alaikum bisunnati, dalam riwayat in tamassaktum bihima taraktu fikum amraini, kutinggalkan kalian dua perkara. Jika dua perkara ini kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran. Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itrati, seluruh keturunanku, kata Nabi. Kenapa Nabi menyebut itrati? Menurut kajian yang pernah diungkapkan oleh Imam Nawawi, Nabi mengungkapkan itrati, seluruh keturunannya, seluruh yang bernuansa adalah apa saja yang menjadi kaitan dengan darahnya. Kenapa mereka mulia? Karena ingin menjaga harkat martabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya terpatri pada diri mereka bahwa mereka adalah keturunan, bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang luar biasa di dalam sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat kenabian yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun akhirnya, sehingga kewajiban yang memiliki nasab mulia ini adalah memelihara kebaikan dengan santun berbicara kepada orang lain, dengan santun bersikap, dengan memiliki sifat keislaman yang setidaknya berbeda dengan manusia yang biasa. Inilah kemuliaan sebagaimana yang diungkap di dalam hadis ini. Yusuf bin Nabi, yaitu maksudnya Yakub bin Nabi maksudnya adalah Ishak maksudnya adalah bin Nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Lalu apa pertanyaan mereka setelah mendengar orang yang mulia di antaranya Nabi Yusuf? Kita akan lanjutkan kajian hadis ini setelah yang satu ini. Tapi sekarang ketika Islam datang, berapa banyak orang yang berseteru karena harta warisan? Setelah berseteru dengan harta warisan tadi, di luar dibukanya aib saudaranya sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, di acara Mutiara Hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka tahu ketika Nabi menjawab dua pertanyaan yang mereka tanyakan, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Pertama Nabi menjawab, orang yang mulia adalah orang yang paling takwa. Kemudian orang yang mulia sebagaimana Nabi Yusuf memiliki nasab yang mulia karena ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, dan datuknya pun seorang nabi. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihimissalam. Nah, lalu dijawab oleh mereka, qalu laisa an hadza nas'aluka. Rupanya tolak ukur bertanya itu macam-macam. Kata sahabat, Rasul, kami tahu Nabi Yusuf itu orang mulia, tapi bukan ini yang kami maksudkan dalam pertanyaan. Inilah pertanyaan yang diungkapkan oleh sahabat. Terkadang Nabi tidak langsung menjawab apa yang diinginkan oleh mereka, tapi Nabi menjawab berdasarkan keadaan agar pengetahuan itu sampai kepada mereka. Dulu Nabi pernah ditanya, ya Rasul, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Dijawab oleh Nabi bahwa orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dengan orang yang menanya. Bahasanya kebalik nih, yang menanya lebih tahu karena yang bertanya malaikat. Tetapi setelah itu, wa amma ammaratuha, adapun tanda-tanda kiamat adalah, nah Nabi menjawab bukan kapan terjadi kiamatnya, tapi tanda-tanda kiamat yang diberikan indikasi oleh Nabi. Misalnya antalidatul ammatu rabbataha, jika seorang budak melahirkan majikannya. Bagaimana seorang budak bisa melahirkan majikannya? Dan kita tahu bahwa yang melahirkan itu adalah seorang ibu. Maka menurut kajian di dalam ilmu hadis, seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang nanti pada akhir zaman akan kebalik.
yaitu anak yang dilahirkannya akan menjadi seorang majikan dengan ibunya. Maksudnya dia akan tindas ibunya, tidak lagi dia percaya dengan keadaan kehormatan ibunya. Itulah yang disebut akan membeludak, akan terangkat yang namanya uququl walidain, durhaka dengan orang tua, terlihat masanya nanti di akhir zaman. Berapa banyak seorang anak ketika ibunya berbicara dengan lemah lembut, ketika ditanya, dipanggil, si anak mengatakan acuh tak acuh. Bahkan tidak sedikit di antara kita mengatakan ketika ibunya minta ambilkan HP dan minta bukakan, disebut mama nih ketinggalan zaman, mama nih bore, mama nih itu, mama nih ini, kata-kata yang kasar kepada orang tua. Dan ini pernah dilontarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi mengajarkan dalam hadis ini, pertanyaan mereka dengan pertanyaan yang sana, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Dijawab oleh Nabi, orang yang takwa. Dijawab oleh Nabi, memiliki keturunan yang mulia. Rupanya dari itu langsung mereka berkomentar, laisa an hada nas'aluka ya Rasul, bukan ini yang kami maksud ya Rasul. Apa yang dimaksud oleh mereka? Qala, jawaban Nabi yang ketiga yang menjadi perwakilan bahwa pertanyaan mereka itu terwakilkan. Qala, orang yang paling mulia adalah Ta'an ma'adinil arabi tas'aluni. Nah, yang kami maksudkan ya Rasul, dari orang yang paling mulia ini adalah mereka ma'adin. Ma'adin diambil dari kata ma'dan. Maksudnya adalah para pejabat-pejabat orang Arab atau orang-orang yang memiliki kekuasaan di masa al-Arab, maksudnya fil jahiliyah, di masa jahiliyah sebelum Islam datang, itu yang kami maksudkan. Sekarang ketika Islam itu ada, pertanyaannya mereka orang-orang Arab atau orang-orang jahiliyah yang dulu ada, yang mulia di hadapan manusia, yang memiliki kemuliaan di hadapan orang-orang. Sekarang siapa mereka yang mulia ketika Islam datang? Apa jawaban Nabi? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Para pemimpin Arab yang mulia adalah mereka yang baik di masa jahiliyah. Kita akan komentari khiyaruhum fil jahiliyah. Tidak semuanya apa yang ada pada masa jahiliyah itu tidak bagus. Memang yang mendominasi keadaan di masa jahiliyah adalah mereka yang tidak bagus. Tetapi ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beberapa komponen yang baik yang ada pada masa jahiliyah. Misalnya, satu, orang jahiliyah itu dia apabila berseteru dengan saudaranya sendiri, dia punya saudara tuh, saudaranya sendiri, atau dia punya ipar, atau dia punya siapa saja yang kaitannya dengan keluarganya, dia berantem di dalam rumah. Misalnya dia berbagi harta warisan, lalu cekcok dengan warisannya dengan saudaranya sendiri. Tapi di luar rumah dia tetap melakukan bagaimana interaksi dengan baiknya, tidak dibukanya aib saudaranya tersebut, bahkan tetap melakukan tegur sapa dengan saudaranya tersebut. Itu tradisi jahiliyah. Tapi sekarang ketika Islam datang, berapa banyak orang yang berseteru karena harta warisan. Setelah berseteru dengan harta warisan tadi, di luar dibukanya aib saudaranya sendiri, padahal itu aib saudaranya sendiri. Padahal itu istri dari saudaranya sendiri, padahal itu suami dari saudaranya sendiri, padahal itu anak daripada orang yang memiliki kaitan nasab dengannya sendiri. Tapi kenapa hal-hal tersebut terjadi pada masa sekarang? Padahal pada masa jahiliyah, pada masa itu luar biasa. Jahiliyah mengagungkan bahwa mereka yang memiliki kaitan nasab dimuliakan sekalipun di luar. Di dalam berseteru, di luar mereka tetap aman. Nah, orang Arab yang paling mulia, kata Nabi, adalah orang yang pada masa jahiliyah mereka berbuat baik, dan ketika pada masa Islam mereka pun berbuat baik. Lalu disebut Nabi idza faqihu, ai idza faquhu, dalam bahasa lain jika mereka mengerti dengan agama Islam. Sehingga boleh kita simpulkan, arti orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang dulunya baik, tetap memelihara kebaikan. Orang yang memelihara kebaikan ini sampai dia paham dengan hukum agama. Artinya
nasabnya mulia, paham dengan agama, itu double kemuliaannya. Inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang mulia standarnya adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.